Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT dengan judul Kinetika Kimia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Bintang Adilia Putri, 2. Nur Azizah, 3. Rina Maulani, 4. Sera Saputri, 5. Sumaya. Pembahasan mengenai kinetika reaksi, kita akan fokuskan mengenai laju reaksi. Pada pembahasan ini, kita akan membahas mengenai kinetika, yaitu seberapa cepat suatu reaksi berlangsung dan bagaimana mekanisme yang terjadi pada reaksi tersebut. Kinetika kimia adalah salah satu ilmu yang mempelajari proses perubahan materi atau mekanisme reaksi (laju reaksi) atau studi tentang laju reaksi kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Laju reaksi adalah besarnya perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satu satuan waktu dengan satuan molar per second. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 1. Konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, berarti semakin banyak molekul-molekul dalam setiap satuan luas ruangan. Akibatnya, tumbukan antar molekul makin sering terjadi dan reaksi berlangsung semakin cepat. 2. Luas permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. 3. Temperatur. Setiap partikel selalu bergerak dengan kenaikan temperatur. Energi gerak atau kinetik partikel ikut mengikat sehingga makin banyak partikel yang saling bertumbukan. Akibatnya, laju reaksi akan semakin cepat pada temperatur yang tinggi. Keempat, pengadukan mekanis. Mengaduk campuran dapat mempercepat reaksi dengan meningkatkan kontak antar reaktan. 5. Katalisator. Katalisator adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen. Rumus laju reaksi. Laju reaksi kimia bukan hanya sebuah teori, namun dapat dirumuskan secara matematis untuk memudahkan pembelajaran. Pada reaksi kimia, A berubah menjadi B, maka laju berubahnya zat A menjadi zat B ditentukan dari jumlah zat A yang bereaksi, atau jumlah zat B yang terbentuk persatuan waktu. Pada saat reaksi A berkurang, hasil reaksi B akan bertambah. Misalnya, pada reaksi A berubah menjadi B. Untuk laju reaksi A dirumuskan yaitu perubahan konsentrasi A per waktu. Jadi delta A dibagi delta T. Kemudian untuk laju pembentukan B berarti perubahan konsentrasi B per satuan waktu. Jadi delta B dibagi delta T. Mengapa A bernilai negatif? Karena A sebagai reaktan akan mengalami penurunan konsentrasi karena dari A akan terbentuk menjadi B, sedangkan B bernilai positif. Tanda minus dan tanda plus ini menunjukkan apakah zat tersebut sebagai reaktan atau sebagai produk. Contoh reaksi sederhana. Menggunakan contoh pencampuran sirup dengan air untuk menjelaskan laju reaksi. Misalkan reaksi konsentrasi A ditambah konsentrasi B berubah menjadi C atau produk. Untuk reaksi ini, kita dapat mengukur laju reaksi dengan menyelidiki berapa cepat konsentrasi A atau gula dalam sirup berkurang per detik. Laju reaksi konsentrasi A sama dengan perubahan konsentrasi A dibagi perubahan waktu, atau R sama dengan minus konsentrasi A2 dikurang konsentrasi A1 dibagi T2 dikurang T1. Sama dengan minus delta konsentrasi A per delta T. Perhitungan laju reaksi. Contoh kasus, pada suhu 45 derajat Celcius, senyawa AB terurai menjadi A dan B. Konsentrasi mula-mula 0,6 mol per liter, dan setelah 20 detik tinggal 0,4 mol per liter. Tentukan laju rata-rata reaksi selama 20 detik pertama.
Contoh perhitungan laju reaksi rata-rata menggunakan perubahan konsentrasi terhadap waktu. Misalkan reaksi AB menjadi A ditambah B. Pada suhu 45 derajat Celcius, senyawa AB terurai menjadi A dan B. Delta AB sama dengan konsentrasi kedua dikurang konsentrasi mula-mula, yaitu 0,4 dikurang 0,6 mol per liter, sama dengan minus 0,2 mol per liter. Kemudian delta T sama dengan 20 dikurang 0 second sama dengan 20 second atau detik. R sama dengan 0,01 mol per liter per second. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai orde reaksi. Secara umum, ada 3 jenis orde reaksi. Yang pertama, first order atau reaksi orde pertama. Reaksi orde pertama ialah reaksi yang lajunya bergantung pada konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan 1. Misalnya, ada reaksi A menjadi produk, maka hukum laju reaksinya adalah laju reaksi sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan 1. Karena pangkat 1 tidak dituliskan, maka cukup dituliskan K dikali konsentrasi A. Kemudian yang kedua, second order atau reaksi orde kedua ialah reaksi yang lajunya bergantung pada konsentrasi salah satu reaktan dipangkatkan 2 atau pada konsentrasi 2 reaktan masing-masing dipangkatkan 1. Misalnya, ada reaksi A menjadi produk, maka hukum laju reaksinya adalah K dikali konsentrasi A dipangkatkan 2. Kemudian, K dikalikan konsentrasi A dikali konsentrasi B, masing-masing dipangkatkan 1. Yang terakhir, yaitu zero order atau reaksi orde 0, adalah suatu konstanta. Orde 0 berarti terdiri dari konstanta saja, tidak tergantung pada konsentrasi reaktan. Hukum laju reaksinya adalah K dikali konsentrasi A pangkat 0. Karena pangkat 0 itu nilainya 1, maka cukup ditulis dengan laju reaksi sama dengan K atau konstanta. Berikut ini menentukan orde reaksi dari perubahan konsentrasi. Penjelasan tentang orde reaksi dan cara menentukannya dari data eksperimen. Hukum laju. Hukum laju reaksi AA ditambah BB menjadi CC ditambah DD. Hukum laju reaksinya adalah laju sama dengan R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N, di mana K adalah tetapan laju, M dan N adalah orde reaksi. Contoh penentuan orde reaksi. Contoh reaksi NO3 ditambah O3 menjadi NO2 ditambah O2. Hukum laju reaksinya R sama dengan K dikali NO dikali O3. Reaksi berorde 1 terhadap konsentrasi NO dan O3 dengan total orde reaksi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya reaksi 2NO ditambah 2H2 menjadi N2 ditambah 2H2. Reaksi berorde 2 terhadap konsentrasi NO dan berorde 1 terhadap H2 dengan total orde reaksi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Bagaimana menentukan orde reaksi? Perhatikan reaksi berikut. Konsentrasi A ditambah konsentrasi B menjadi C. Dari hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut. R sama dengan V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Di sini diberikan data berupa konsentrasi awal masing-masing reaktan dan peningkatannya. Pertama-tama, kita menentukan pangkat reaksi A. Bandingkanlah data laju reaksi untuk B sama atau tetap. Untuk data laju reaksinya yaitu V1 per V2 sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y dibagi
K dikali konsentrasi A2 pangkat X dikali konsentrasi B2 pangkat Y. Lalu kita masukkan inisial rate-nya yaitu V1 dibagi V2. 20 per 40 sama dengan K dikali 0,1 pangkat X dikali 0,1 pangkat Y dibagi K dikali 0,2 pangkat X dikali 0,1 pangkat Y. Nah, selanjutnya hasilnya 20 per 40 sama dengan 0,1 pangkat X dibagi 0,2 pangkat X, lalu menjadi setengah sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X. Selanjutnya setengah sama dengan setengah pangkat 1, X sama dengan 1. Kemudian menentukan pangkat reaksi B. Bandingkanlah data laju reaksi untuk A sama atau tetap. V1 dibagi V3 sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y dibagi K dikali konsentrasi A3 pangkat X dikali konsentrasi B3 pangkat Y. 20 per 80 sama dengan K dikali 0,1 pangkat X dikali 0,1 pangkat Y dibagi K dikali 0,1 pangkat X dikali 0,2 pangkat Y. Hasilnya didapatkan Y sama dengan 2. Kemudian menentukan persamaan laju reaksi. Pangkat reaksi A dan B sudah diketahui dengan cara komparatif. Maka persamaan laju reaksinya dapat dituliskan sebagai V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B pangkat 2 dengan order reaksi totalnya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih.